Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abu Rizky Putra, NIM C1C02121 kelas R12. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 23 atas jasa, modal, dan hadiah. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, satu tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Yang kedua, tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Yang ketiga, tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Jumlah bruto itu sendiri adalah jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lain kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha. Yang tidak termasuk yaitu pembayaran gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Yang kedua, pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang atau material dibuktikan dengan faktur pembelian. Perhitungan TBA pasal 23 yaitu contohnya PT Ihsan Media Print adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku dan percetakan. Pembayaran terhadap royalti 3 orang penulis yaitu Damian dengan NPWP, Nurmadina, dan Azara yang belum memiliki NPWP. Royalti yang diberikan kepada Damayanti sebesar 25 juta royalti. Untuk Nurmadina sebesar 10 juta dan royalti untuk Azara sebesar 5 juta. Pembayaran bunga pinjaman kepada BRI dengan NPWP untuk bulan September sebesar 1,5 juta. Jawabannya yaitu jadi perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 23. Yang pertama, untuk pembayaran royalti kepada penulis Damayanti 15% kali 25 juta menjadi 3.750. Nurmanina 15% kali 10 juta jadi 1.500.000. Azara 15% kali 5 juta menjadi 750.000. Karena Azara masih belum memiliki NPWP, maka dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dengan nominal 100% dikali 750 menjadi 750.000. Dengan demikian, Azara akan terkena pemotongan sebesar 750.000 ditambah 750.000 menjadi 1.500.000. Setelah melakukan pemotongan PPh pasal 23, penulis akan mendapatkan hasil bukti pemotongan. PPh pasal 26 atas subjek pajak luar negeri. PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, dan penyelenggaraan kegiatan. BUT perwakilan perusahaan luar negeri. Jadi perbedaan pajak penghasilan 23 dan 26 adalah PPh pasal 23 digunakan untuk memotong pajak penghasilan dari objek PPh 23 yang dikenakan pada subjek wajib pajak dalam negeri. Sedangkan PPh pasal 26 digunakan untuk memotong pajak penghasilan dari objek PPh 26 yang dikenakan pada subjek atau wajib pajak luar negeri, warga negara asing atau WNA selain BUT. Masih sesuai dengan pengertian PPh pasal 26 atas maka seseorang individu atau perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri atas subjek dikenakan PPh 26, yaitu pengoperasian usaha di Indonesia, yaitu seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaannya yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, memperoleh penghasilan dari Indonesia, yaitu seseorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atas berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
dan tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Ya, terima kasih penjelasan dari BPH Pasar Biota dan Undang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.